Semoga Tuhan memberi kita damai. Salam berjumpa kembali dalam program Renung bersama saya, Pater Alphonse Suhardi OFM. Marilah kita buka renungan kita dengan doa pembuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing dan bersama-sama, supaya kami dapat menyelami sabda-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi ini. Bangunlah niat dan ketetapan hati kami, supaya kami tidak hanya bisa mendengarkannya, tetapi juga lebih penting lagi dengan tekun melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal-hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga lainnya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang dari Yerusalem, mendatangi Yesus dan mempertanyakan cara makan para muridnya yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan orang Yahudi. Dari satu sisi, memang keberatan mereka itu beralasan. Tetapi mengapa Yesus malah menegur mereka dengan keras? Bahkan dapat dikatakan memarahi mereka. Yesus mencela sikap hidup mereka, munafik. Sikap inilah yang sungguh tidak disukai oleh Yesus. Dilihat dari luarnya bagus, tetapi di dalam, di hati mereka itu busuk.
Memang mereka dalam menaati hukum Taurat dapat dikatakan melebihi rata-rata orang Yahudi. Jumlah hari puasa dan pantangnya lebih banyak daripada apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Memberi sedekah juga tidak kurang. Membaca kitab suci patut dicontoh. Berdoa dalam bait Allah juga sangat sering, bahkan pergi paling depan. Omong yang saleh-saleh dan bagus, fasih sekali. Tetapi omongannya terhadap orang lain, sikapnya, perbuatannya terhadap orang lain tidaklah seindah itu. Dan bukankah semua hal itu mencerminkan apa yang sebenarnya ada, yang bercokol dan hidup di dalam hati mereka itu? Bukankah justru hal ini menunjukkan seluruh kehidupan mereka, menunjukkan mutu seluruh kehidupan mereka? Mereka suka mengamat-amati orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, lalu menegur, memarahi mereka, menghukum mereka, dan tidak mau bergaul dengan orang-orang itu. Karena apa? Sebab mereka dipandang mereka najis. Sok suci, kata orang sekarang. Munafik, kata Yesus. Yesus bukan mencela mereka karena mereka berusaha menepati segala aturan itu dengan sebaik-baiknya. Ini memang bagus. Yesus mencela mereka karena mereka hanya berhenti pada peraturan lahiriah. Tetapi batinnya, hatinya, hidupnya tetap jauh dari Tuhan. Ini kata Yesus sendiri. Padahal peraturan agama itu dimaksudkan untuk menolong orang supaya mendekatkan diri pada Tuhan. Kan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita pun akan menjadi lebih baik. Dekat dengan Tuhan berarti juga dekat dan ramah dengan sesama manusia. Yang satu harus dilaksanakan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Demikian kata Yesus. Yang menajiskan manusia itu bukan barang-barang yang masuk, makanan, minuman, peraturan, tetapi apa yang keluar dari manusia. Demikian kata Yesus. Lalu diberi beberapa contoh apa yang keluar dari manusia itu. Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang persoalannya apa? Kalau Yesus itu sekarang ini datang, dan sebenarnya Yesus ada di sini, Yesus ada di tengah-tengah kita, karena Yesus berjanji, barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama atas namaku, saya hadir di tengah-tengahmu. Sekali lagi, seandainya Yesus itu sekarang ini datang di tengah-tengah kita secara fisik, nyata, apakah yang akan Dia katakan pada diriku? Apa yang akan Dia katakan kepada kita semua? Hai umat Katolik, apalagi yang menjadi anggota Ordo Fransiskan, hai Pater Alphonse, kaget juga kiranya kita ya, kalau Yesus sampai memanggil saya, memanggil kita. Coba ambil gambar Yesus Kristus, tataplah mukanya, tataplah matanya, tatap saja.
buka hati dengan rendah hati, siapa tahu hati kita pun akan mendengar bisikannya. Lihat saja apa yang terjadi di antara kita, yang terjadi pada diriku. Gereja bagus, penuh terus. Misa pada hari Minggu, pada zaman sebelum Covid, penuh sesak. Nyanyian menggelegar bagus. Orang pergi ke gereja juga dengan dandanan yang bagus-bagus, menyanyinya baik. Tetapi kehidupan bersama, kita dapat bertanya, kehidupan bersama kita bagaimana? Daftar yang diberikan Yesus tadi kok terjadi juga banyak sekali kemunafikan, zina dan seterusnya, deret sampai 9 atau 10. Kok ya masih terjadi? Malah sekarang ini tambah korupsi. Malahan tanpa malu sampai mengatakan korupsi itu sudah membudaya di dalam bangsa kita. Membudaya? Kok mulut kita itu berani-beraninya sampai hati mengatakan korupsi telah membudaya dalam diri kita, dalam bangsa kita. Membudaya. Itu berarti bahwa kita ini memang sudah busuk. Sudah korup sekorup-korupnya. Mengucapkan korupsi telah membudaya bukan dengan rasa segan atau malu, lalu memperbaiki diri, tetapi malah untuk membenarkan diri. Yesus sungguh bisa membentak kita. Celakalah engkau, kata Yesus. Kenapa? Munafik. Memuji aku hanya dengan bibir, tetapi hatimu jauh daripadaku. Sungguh, ini bisa terjadi di antara kita. Gereja penuh, nyanyian-nyanyian bagus-bagus semua. Begitu keluar dari gereja, sudah rebutan tempat parkir, sudah marahi tukang parkirnya karena tidak mau diatur, dan seterusnya. Yesus sungguh bisa membentak kita. Celakalah engkau, munafik, memuji aku dengan bibir, tetapi hatimu jauh denganku. Ini serius. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon kekuatan, mohon iman, mohon rahmat, mohon penerangan Roh Kudus, supaya kita tidak saja rajin mendengarkan sabda, tetapi juga rajin dan tekun berusaha melaksanakannya. Tidak hanya memuji Tuhan dengan bibir dan dandanan kita, tetapi juga mendekatkan diri, membuka hati kita pada Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita dengan orang lain. Jangan sampai menjadi munafik, apalagi munafik secara profesional, munafik yang telah membudaya. Ketahuilah, bergaul dengan orang munafik itu teramat sulit. Mulutnya manis, tetapi hatinya busuk. Omongannya tidak bisa dipegang. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah saya. Jangan sampai saya Kau golongkan sebagai orang munafik. Bantulah saya dalam memperjuangkan hidup yang tulus dan jujur, suci, luar dan dalam. Marilah kita menutup renungan kita dengan doa penutup. Tuhan, Bapa yang maha baik dan penuh pengampunan, bimbinglah kami supaya kami dapat mencintai-Mu, mengabdi-Mu,
dan bersama kami sepenuh jiwa dan raga, luar dan dalam, sehingga kami tidak digolongkan dalam sekelompok orang-orang munafik. Semoga apa yang nampak di luar berakar dalam hati kami yang dipenuhi dengan iman mendalam kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.